Ya, selamat pagi, salam sukses pendidikan. Hari ini Senin 19 September 2022 dari Agus Education Channel. Saya reporter Sumut Tintarakyat.com melaporkan tentang aktivitas kurikulum Merdeka tahun ajaran 2022-2023 di SMP Negeri 2 Kota Tebing Tinggi tercinta, Jalan Imam Bonjol. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Mohon izin Pak. Nama Pak Guru siapa Pak? Nama saya Riki Amrullah. Pak, ini peserta didik kita lagi belajar tentang apa ya Pak? Tentang informatika, judulnya jaringan kabel dan kabel. Kabel ya. Iya. Jadi anak didik kita ini aktif dengan proses kurikulum Merdeka ini ya Pak? Aktif, Pak. Aktif ya. Sering saya bawa ke lab supaya Ke lab ya. Jadi target yang ingin dicapai Pak di kurikulum Merdeka ini apa Pak kepada peserta didik? agar mereka memahami tentang jaringan. Tentang jaringan ya. Tentang jaringan ya. Bisa Bapak tanyakan yel-yel kepada mereka, mereka senang dengan kurikulum Merdeka. Silakan Pak. Apakah kalian senang dengan pelajaran TIK kelas 8? Senang ya. Oke, ya terima kasih ya Pak. Ada telepon. Ya, tampak ini aktivitas para siswa kita lagi berolahraga. Kita akan mencoba menemui kepala sekolah SMP Negeri 2 Kota Tebing Tinggi. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ini SMP berapa ya Pak? SMP Negeri 2 Kota Tebing Tinggi Dengan Bapak Kepala Sekolah? dengan kepala sekolah Bapak P. Jabat sebagai menjabat sebagai kepala sekolah SMP Negeri 2 Tebing Tinggi. Pak, mohon izin Pak, jumlah siswa Bapak saat ini berapa ya Pak? Lebih kurang Pak? Jumlah siswa kita 892 orang. Dalam kurikulum Merdeka tahun ajaran 2022-2023 Pak, kelas berapa yang mengikuti program nasional ini Pak? Ya, karena memang kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum Pancasila yang dipahami orang awam itu dimulai di tahun 2022-2023 dan SMP Negeri 2 juga ikut melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar yang sudah dicanangkan oleh Bapak Kepala Dinas. Demikian Pak. Nilai istimewa spesial dalam bentuk konkretnya Bapak melihat kurikulum Merdeka itu dalam praktiknya gimana Pak? Nah, jadi kurikulum Merdeka itu ada proyek-proyek Pancasila yang harus kita tagih dari siswa. Jadi siswa akan dibekali untuk bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, bagaimana mereka menanamkan nilai-nilai daerah, kultur-kultur daerah yang harus ditanamkan kepada mereka. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menagih hasil karya mereka. Hasil karya mereka setelah mereka belajar kurikulum Pancasila itu yang dibuktikan dengan hasil proyek-proyek Pancasila tersebut. Contoh seperti ini, Pak. Sekolah kita kebetulan membuat 3 proyek Pancasila. Yang pertama, bagaimana membuat lemang. Karena Kota Tebing Tinggi adalah kota lemang, bagaimana mereka membuat diri mereka paham tentang lemang. Nanti di bulan 12 kita akan membuat sejenis pameran hasil karya mereka. Yang kedua, bagaimana mereka bisa membuat
nilai-nilai Pancasila kebinekaan di dalam bentuk kebersamaan mereka di sekolah. Nanti mereka buktikan itu dengan poster-poster, dengan hal lain lah yang berhubungan dengan Pancasila. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai olahraga, nilai-nilai sportivitas, nilai-nilai hal-hal yang berbau tanggung jawab dan sportivitas mereka laksanakan di dalam pembelajaran kurikulum Pancasila. Saya kira demikian Pak, itu contoh-contoh, artinya kurikulum 2013 sangat berbeda dengan kurikulum Pancasila ini. Yang lebih jelas, kurikulum Pancasila kita menagih anak-anak supaya lebih bertanggung jawab tentang negaranya, bangsanya, dan bagaimana membuat dirinya menjadi manusia-manusia yang tangguh untuk menjawab zaman. Demikian Pak. Terakhir Pak, pesan prestasi yang ingin Bapak sampaikan kepada peserta didik agar sukses pendidikan dan juga kepada orang tua agar bersinergi dengan sekolah. Silakan Pak. Pertama memang apapun ceritanya, orang tua sangat berperan di dalam memberhasilkan kurikulum Merdeka Belajar ini. Karena kita selama ini terpaku kepada kurikulum yang manual, yang tidak bisa menghasilkan suatu proyek-proyek yang dihasilkan oleh anak-anak. Jadi kami berharap orang tua bisa membantu guru, membantu sekolah untuk mensukseskan program Merdeka Belajar ini di SMP Negeri 2. Kemudian untuk guru-guru, mari kita belajar. Guru-guru, mari kita belajar, karena bagaimanapun kita harus beradaptasi dengan kurikulum ini, karena ini tidak kita pelajari di perkuliahan. Kita hanya belajar di sini, kita beradaptasi. Yang terakhir adalah bagaimana sekolah bisa bersinergi dengan orang tua, guru-guru, terutama kepada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi atau pemerintah Kota Tebing Tinggi, agar kita bisa sukses melaksanakan kurikulum ini. Saya kira demikian Pak. Terima kasih Pak. Demikian tadi kita laporkan tentang aktivitas kurikulum Merdeka di SMP Negeri 2 Kota Tebing Tinggi. Terima kasih.